Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang mabadu. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ya, Ustaz harapkan antum juga semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, untuk materi kita, insyaallah kita akan lanjutkan ya mengenai wirausaha pengolahan bahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Antum bisa lihat ada di halaman 121 ya. Baiklah anak Ustaz, ya sudah dilihat semua. Sudah kita mulai. Nah, ini Ustaz nggak tahu siapa yang Dio. Kenapa tuh? Oh, beda tuh orang ini habis corona. Wah, masih ada corona doang. Iya. Udah kita itu nggak ada lah, orang dah masuk semua kok, ya kan? Kalau nggak kan mana berani itu masuk, ya kan? Baik, ini anak-anak Ustaz, tanpa terasa ini kita kelas 12 ya. Ustaz sudah diberikan jadwal ujian semester. Ya, jadi bukan antum saja yang panik, Ustaz pun panik juga nih. Kenapa? Ustaz harus persiapkan antum untuk materi-materi yang akan diujiankan, harus buat soalnya yang sesuai dengan yang Ustaz ajarkan, ya. Nah, jadi kalau antum itu membaca, kemudian antum jawab soal Ustaz lebih kasihkan lagi materi sama antum, ya. Kemudian buat soalnya yang sesuai kisi-kisi. Belum lagi nanti kalau nggak sesuai, Ustaz ini nggak pernah kita pelajari gitu. Sering tuh, padahal dia nggak bisa jawab. Ustaz ini nggak jawab. Banyaklah modelnya. Baik ya, Ustaz ingatkan untuk praktek anak Ustaz tidak akan memberi soal lagi yang lain, ya. Jadi Ustaz akan terima laporan dari hasil ternak antum itu saja. Itulah nilai prakteknya. Ya kalau misalnya punya antum tambah besar, kalau bisa antum nampilkan videonya, masya Allah. Ini video terakhir Ustaz. Setelah ini ternak ini mau ana jual, ya, atau ternak ini mau ana hibahkan, ya, ataupun mau kami bakar-bakar bisa. Ya boleh aja, ya, silakan. Ya, jadi setelah itu nanti tidak ada lagi, maka itulah yang akan kita jadikan penilaian praktek semester ganjil. Ya, ada yang mau ditanyakan kira-kira mengenai praktek itu? Ya, laporan ada setiap minggunya, kasihkan foto. Nanti laporan terakhir boleh antum buat laporan, ditulis, kalian kirimkan video jasa. Ya, jadi Ustaz bisa lihat hasil ternak antum itu sehat ataupun penyakitan. Enggak usah, nanti kalau misalnya sudah sampai ujian semester sudah cukup sampai di situ saja. Tapi kalau misalnya antum mau melanjutkan, nanggung bisa, ya kan? Kurang mantap nih kayaknya, ya silakan lah. Karena ada juga ya yang sebelum pembelajaran ini pun dia sudah mengerjakan. Bahkan ada juga yang karena pelajaran ini malas semangat, ya kan? Malas semangat. Ada yang Ustaz cuma cerita aja, kadang-kadang ada yang bisa udah punya ayat ya. Ya, padahal tinggal di pondok. Semangat ya, coba. Ya. Baik anak-anak Ustaz, di bab 4 inilah bab terakhir di semester 1 ini, ya, yang nantinya akan kita jadikan materi ujian tulis, yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, ya. Perhatikan, perencanaan
usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, ini kemarin Dasan bilang ya, dimodifikasi. Suka nih. Anak-anak muda sekarang ini namanya modifikasi suka. Ya. Tapi ya apa? Apa? Apa Ustaz? Ya itu sebenarnya hasil modifikasi, bukan dari modifikasi. Hasil modifikasi ya kan? Ya kan? Berarti antum belum pernah coba. Jadi kalau orang yang udah pernah coba dia, Ustaz nggak usah cerita yang dimodifikasi. Antum tes, beli di tempat lain, beli di tempat Ustaz. Nah, ya kan? Kira-kira Ustaz punya Ustaz kurang enak nih Ustaz. Ya kan? Ya, memang kita kan gitu. Kita harus objektif lah, ya kan? Jangan mentang-mentang Ustaz guru antum bilang, oh enak kali, padahal makanannya udah apa dia, ada merem-merem dia nyelan makanannya. Ya gitu. Kita pun juga harus menerima kritikan dari orang. Kalau kita mempunyai usaha, kita jangan kecil hati. Ustaz sering tuh dibilang, ketika ada pelanggan, balik dia kan, ini buburnya kok agak asam katanya gitu. Nah, kan? Kita kan jadi apa iya memang iya gitu ya kan. Ya, jadi koreksi bagi diri kita. Ya kan? Kemudian ini santannya kok encer kali misalnya gitu. Nah, itu kan koreksi bagi diri kita. Dan kita akan merubahnya, bukan aduh, ini orang ini karena iri nih, karena jangan seperti itu. Biasa dalam dunia kita harus bisa menerima kritikan, ya. Kalau enggak kita kayak gitu aja. Ya. Dikritik orang, kita perangkanya apa? Orang ini nggak suka sama kita, nggak boleh, ya. Kita harus objektif. Makanya sebelum antum memiliki usaha, ini yang dulu pernah Ustadz lakukan ya, memiliki usaha, apalagi makanan, antum kasih tes dulu, tes, nggak usah apa? Karena kita kan ingin makanan kita ini bisa diterima semua kalangan, ya kan? Kalau cuma diri kita aja sama umi kita, ya dia pasti bilang enak aja lah, ya kan? Tapi kan nggak objektif. Kita harus bisa melihat pendapat dari orang lain. Nah, ya jadi seperti itu. Nah itu salah satu contohnya. Nah pentingnya dimodifikasi, ya. Nah, ini penting nih agar bisa diterima. Kadang-kadang kayak misalnya contohnya kita, kalau kita masakan selera dari rumah kita aja, ketika kita bagi teman kita, apa katanya? Kok asin kali masakan kau, ya kan? Padahal kita memang suka asin, ya kan? Kok pedes sekali katanya? Ya, kalau antum biasa makan nasi goreng di Medan, kemudian antum beli nasi goreng Jogja, ya kan? Ada tuh. Ya di Medan juga jualnya ada, ya. Tentu rasa pedasnya beda. Dia pedas tapi ada rasa manis-manisnya, ya beda. Karena apa? Karena itu dia memang kekhasannya daerahnya. Kalau kita paksakan rasa nasi goreng kita untuk orang Jogja, sekali aja dia beli. Besok dia tobat, ya kan? Ini ngeri nasi goreng petir nih katanya. Ya kan? Beda juga kita. Kalau kita ada makanan yang apa? Ya, makanan dari daerah Jawa yang suka manis-manis. Ya, Ustaz pernah beli tuh kayak gudeg bisa gitu kan, makanan khas Jogja. Kita makan, wah ini kolak nih kayaknya, ya kan? Karena manisnya, padahal itu nggak sesuai. Nah itulah pentingnya kita mau modifikasi. Ya. Jadi modifikasi itu apa? Ya. Modifikasi itu apa? Misalnya kita menambahi boleh, mengurangi boleh, ya. Tapi modifikasi itu bukan membuat sesuatu yang baru, ya kan? Nanti bubur ketan hitam, wah ini kita modifikasi nih, jadi tape, ya kan? Enggak, ketan hitam juga, tapi
Biar lebih apa ya ditampil, kan ada tampilkan kan? Ada kan? Itu modifikasi nggak namanya? Enggak lah, karena dia udah merubah masakannya. Bahannya sama dari ketan, tapi jenis masakannya kan beda. Ya, paham ya? Kan? Antum kira-kira, ini apa itu? Keser kaki bukan? Jangan lah. Dengan nggak cocok. Jadi paham bagaimana? Ya. Ya, jadi anak-anak Ustaz perhatikan ya. Sudah? Tentunya produk makanan ya anak-anak Ustaz. Produk makanan ini ada dua, yaitu dari bahan nabati dan hewani. Ya. Hewani. Ya, ini yang kita jadikan produk makanan. Ya, ada juga orang yang memang Nabil suara ya. Jadi makanan hewani dan nabati. Ada juga orang yang sukanya makanan nabati, ya. Kayak gitu ya. Ada juga orang yang ya bukan nggak suka ya, tapi dia enggak, dia nggak suka apa? Malas makan sayur, ya kan? Ya, jadi makanan khas ini ya ada yang dari nabati dan hewani. Kalau kita semua kita harus makan ya. Enggak. Nggak suka sayur. Nggak suka sayur. Nggak suka. Jadi Ustaz pernah punya kawan kuliah dulu. Ya. Benar kan? Yang belakang. Ya. Jadi dia itu dulu teman kuliah. Jadi dia lihat Ustaz udah lama gak bertemu, dilihatnya Ustaz ya kan. Oke, gini kawanku ini kan. Dari dulu sampai sekarang gak berubah-ubah badannya. Ustaz dilihat dia udah jadi dia bilang sama Ustaz, kebetulan dia bukan non-muslim, bukan muslim ya, dia non-muslim. Ya, jadi dia merubah pola makannya kan. Ya. Jadi dia kebetulan keturunan Belanda. Ya, jadi dia merubah pola makannya. Dia nggak makan daging. Makanya dia sekarang badannya merasa badannya lebih sehat. Ya, dia vegetarian. Jadi dia cerita sama Ustaz, enggak. Jadi dia ibaratkan tuh kalau misalnya pernah kita melihat kuda itu nggak pernah makan hewani, makan enggak. Dia makannya rumput, tapi larinya kencang, badannya kuat. Dia bilang gitu. Kita kan aja. Tapi ya kalau kita sehat kuat ya, kalau misalnya menjadi kendaraan manusia itu kan memang kalau orang yang larinya kencang, tenaganya kuat, apa tuh? Kita identikan dengan apa? Hewan apa? Dua kuda. Coba antum punya sepeda motor, ya kan? Dia ada tenaganya kuda yang menjadi patokan tenaganya, ukuran tenaganya, ya kan? Tenaga cita. Cita itu kencang, tapi dia cepat lemah. Jadi kalau udah ada yang bisa larinya sama dia, tapi jarak jauh, dia lama-lama enak ya, ya kan? Dia startnya aja ya, tapi ketahanannya kurang. Coba kuda bisa tahan ya kan? Ya, jadi anak Ustaz, kemarin kok nggak salah ini Ustaz sudah pernah memberikan tugas ya, yaitu mengenai
produk makanan khas daerah. Ya, dengarkan. Produk makanan khas daerah. Ya. Kan? Yang Ustadz suruh antum cari sebuah menu makanan daerah khas daerah antum, ya. Ya, misalnya antum cari rendang, ya, ataupun seperti di daerah kita. Kalau daerah kita ada soto Medan. Oke. Sekarang Ustadz mau antum tuliskan dulu jenis makanan khas daerah, ya. Kampung. Ya. Ya. Antum tuliskan di buku antum. Nanti Ustadz kumpulkan, antum kumpulkan ke depan. Ustadz beri waktu 10 menit saja. Ya, jadi asal daerahnya ya, misalnya yang daerah Medan, ya kan? Soto misalnya dari Medan. Ya, soto ayam. Ya, soto ayam. Atau kalau misalnya nabatnya apa? Selah. Lontong. Kalau udara beda. Beda ya. Jawabannya Ketoprak. Oke, coba tuliskan. Ustadz beri waktu 10 menit. Ya, coba dengarkan. Ya. Cuman segini bisanya. Ya. Ya, ini Ustadz harapkan anak-anak Ustadz ini menjadi nilai tugas kita ya. Jadi kalau antum tuliskan ini, nanti ini akan Ustadz masukkan ke nilai harian. Baik. Sudah? Ini sudah? Duduk. Nah, kan? Baik. Ya. Ini sudah duduk dulu. Gadip. Ini punya siapa? Punya. Nah, jadi anak-anak Ustaz. Biasa waktu mati. Iya deh. Ya, baiklah anak-anak Ustaz. Insya Allah pekan depan kita akan membahas bagaimana pengolahan makanan-makanan khas daerah yang dimodifikasi. Tentunya anak-anak Ustaz, ya, ya, usaha makanan ini, ya, kita juga harus, ya, memahami dari karakter makanannya, mencari peluang-peluangnya. Seperti yang Ustadz katakan tadi, pilih menunya yang bisa diterima banyak orang. Seperti yang dibilang siapa tadi? Manzal ya. Bahwa siapa? Modifikasi makanan seperti bubur, ya, ataupun yang lain. Sebelum kita memulai usaha, kita coba dan kita kasih ke orang lain, rasakan, ya, tester. Biasa tuh ya, Ustaz pernah dengar dulu waktu pertama kali buka itu apa? Bukan bubur. Yang ada food trucknya Ustaz An-Najah. Cani An-Najah. Nah, dulu kan sebelum launching, ya, sebelum dia buka, kita kan disuruh tester kan.
Ya, Ya kan? Ya dulu lah. Sekarang ya udah akan bukaan lagi, udah tinggal beli lah. Ya, beli. Kalau dulu tempatnya di Thailand Satilda, tapi sekarang kita nggak tahu pindahnya kemana. Ya, itu juga, itu penting ya, biar kita bisa tahu, dikenal juga, ya. Seperti itu salah satu. Memang selain kita bisa mencoba makanan kita itu bisa diterima atau tidak, ya benar. Baik, ya, setelah kita